bersedia membeli apa saja, termasuk pengakuan atas kehormatannya, keberhasilannya, dan konyolnya untuk semua itu dia menggunakan uang negara. Sangatlah memalukan bagi seseorang yang sudah di ujung jalan becek kekuasaannya masih berupaya untuk mencari karpet merah, dan potensi kita untuk meniru juga ada itu, karena begitu banyak pejabat yang akhirnya menyewa buzzer, menyewa lembaga survei hanya untuk memuliakan dirinya sendiri. Itu sama dengan seorang anggota DPR yang kemudian mengaku mengeluarkan uang belasan atau bahkan puluhan miliar hanya untuk menunjukkan bahwa dia berhasil memperoleh kursi parlemen. Padahal sebenarnya kalau kita tanya apakah Anda mewakili rakyat, oh iya pasti iya, tapi Anda keluarkan uang puluhan miliar, itu artinya Anda mewakili amplopmu sendiri. Jadi dia membanggakan dirinya sendiri, bukan karena dipilih rakyat, tapi karena dia membeli suara rakyat. Nah, itu semacam krisis moral atau krisis mental minimal, atau krisis psikologi, ketika ambisi itu harus di bail out, harus di back up dengan materi. Kan kita mengerti bahwa kepemimpinan itu adalah hasil sesuatu yang achievable, bisa dicapai dengan kapasitas pikiran, kapasitas kemampuan rasional, kapasitas konseptual. Tapi kalau kekuasaan itu diraih melalui pameran, semacam festival of apa yang kita bisa terangkan ini, semacam festival nobility, pameran kemuliaan, dan kemuliaan itu tidak bisa dipamerkan. Kemuliaan itu adalah hasil apresiasi dari mereka yang menonton atau mereka yang menikmati atau merasakan prestasi seorang pemimpin. Dia tidak mungkin kemuliaan itu dilelang atau diiklankan. Nah, Pak Jokowi ada di dalam krisis itu, krisis yang menyangkut identitas dia sebagai seorang presiden yang dipilih rakyat, tapi mencitrakan dirinya sebagai seorang raja yang dipilih oleh langit. Jadi langit seolah diperalat untuk memasang baliho-baliho itu. Jadi sukses Pak Jokowi, prestasi hebat Jokowi itu, dan semua hal yang berbau penjilatan itu telah masuk menjadi subkultur kebudayaan kita. Dan itu sangat memalukan. Kalangan akademisi, mereka yang terlatih bahkan untuk menapis mana yang palsu dan mana yang jujur, akhirnya terlibat dalam proyek besar penipuan bangsa ini melalui baliho-baliho yang dipasang atas dasar perintah Jokowi sendiri. Itu konsekuensi dari kedunguan kalangan intelektual.